Kita telah belajar tentang lingkaran dan unsur-unsur lingkaran. Di antaranya adalah busur. Busur adalah garis lengkung yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Perhatikan gambar di sini. Titik A dan titik B dihubungkan oleh garis lengkung AB sebagai busur. Begitu juga dengan titik C dan titik D dihubungkan dengan garis lengkung sebagai busur. Perlu diingat bahwa ada dua jenis busur dalam hal ini. Busur AB yang ini adalah busur minor, sedangkan busur AB yang ini adalah busur mayor. Begitu juga dengan busur CD yang ini adalah busur minor, busur CD yang besar ini adalah busur mayor. Tali busur adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Dalam hal ini, tali busur AB digambarkan sebagai garis lurus ini. Begitu juga dengan tali busur CD. Nah, sekarang mari kita bereksplorasi. Tali busur AB sama panjang dengan tali busur CD. Besar busur AB ditentukan sudut AOB sama dengan alfa. Jika AB dan CD adalah tali busur yang sama panjang, gambar segitiga OAB dan segitiga OCD. Bagaimana sudut AOB dan sudut COD? Sebuah lingkaran dengan pusat di titik O, di mana titik A dan titik B dihubungkan dengan tali busur, titik C dan titik D dihubungkan dengan tali busur. Jika titik A dan titik O dihubungkan, begitu juga dengan titik O dan titik B dihubungkan, titik C dan titik O dihubungkan, begitu juga dengan titik O dan titik D dihubungkan, maka terlihatlah bahwa OA, OB, OC, dan OD merupakan jari-jari suatu lingkaran. Karena merupakan jari-jari suatu lingkaran, maka panjang OA sama dengan panjang OB, sama dengan panjang OC, sama dengan panjang OD. Begitu juga segitiga OAB sama dengan segitiga OCD. Nah, karena tali busur AB sama dengan panjangnya tali busur CD, maka sudut AOB sama dengan sudut COD atau sama dengan alfa. Jadi sudut ini adalah sudut alfa. Segitiga siku-siku yang sudut siku-sikunya menghadap pada diameter dan mencerminkan segitiga ini pada diameter lingkaran, maka akan terbentuk segi 4 di mana jumlah sudut yang berhadapan akan sama dengan 180 derajat. Di sini sebuah lingkaran dengan titik pusat di O, di mana titik A dan titik C dihubungkan dengan suatu garis yang melalui pusat lingkaran, sehingga terbentuklah suatu garis diameter. Jika titik A dan titik B dihubungkan, titik B dan titik C dihubungkan, maka akan terbentuk suatu bangun segitiga, di mana sudut ABC menghadap pada diameter lingkaran, sehingga besarnya sama dengan 90 derajat. Jika segitiga ABC dicerminkan terhadap diameter AC, maka akan terbentuk segitiga ADC, di mana sudut ADC menghadap pada diameter lingkaran, sehingga besarnya sama dengan 90 derajat. Dengan demikian, sudut yang berhadapan
sudut ABC 90 derajat ditambah dengan sudut ADC 90 derajat sama dengan 180 derajat. Jika demikian, maka besar sudut BAD berhadapan dengan sudut BCD jika dijumlahkan maka akan sama dengan 180 derajat. Nah, sekarang perhatikan jika diagonal segi 4 yang terbentuk tidak melalui diameter lingkaran, artinya tidak melalui titik pusat di O, maka sudut ABC tidak dapat dikatakan berhadapan dengan diameter lingkaran. Sehingga besar sudut ABC tidak sama dengan 90 derajat. Tetapi karena sudut ABC berhadapan dengan sudut ADC, maka jika dijumlahkan akan sama dengan 180 derajat. Begitu juga dengan sudut BAD, karena berhadapan dengan sudut BCD, maka jika dijumlahkan akan sama dengan 180 derajat. Contoh nomor 1, gambarkan sebuah lingkaran dengan segitiga siku-siku di dalamnya, di mana sisi miringnya adalah diameter lingkaran. Jika dicerminkan terhadap diameter lingkaran, apakah keempat sudutnya terletak pada lingkaran? Perhatikan di sini, sebuah lingkaran dengan titik pusat di O. Kemudian kita bentuk sebuah segitiga siku-siku karena sudutnya menghadap diameter lingkaran. Sisi miring segitiga ini adalah diameter lingkaran. Nah, jika segitiga ini dicerminkan terhadap diameter lingkaran, maka akan terbentuk segitiga yang lain, sehingga kedua bidang ini membentuk segi empat. Segi empat A, B, C, D. Dari hal ini dapatlah diketahui bahwa titik sudutnya terletak pada lingkaran. Selain itu dapat pula diketahui bahwa sudut B menghadap tali busur AC, sudut D juga menghadap tali busur AC, sedangkan sudut A menghadap tali busur BD, begitu pula sudut C menghadap tali busur BD. Dari hal ini dapatlah diketahui pula bahwa sudut A karena berhadapan dengan sudut C, maka jumlahnya sama dengan 180 derajat. Demikian pula sudut B karena berhadapan dengan sudut D, maka jumlahnya juga akan sama dengan 180 derajat. Nomor 2, jika segi 4 sembarang di dalam lingkaran, bagaimanakah sudut-sudutnya? Perhatikan di sini untuk sebuah lingkaran dengan titik pusat di O dan sebuah segi 4 sembarang. Segi 4 ini adalah segi 4 ABCD, maka dapatlah kita ketahui bahwa sudut A menghadap tali busur BD, sudut B menghadap tali busur AC, sudut C menghadap tali busur BD, dan sudut D menghadap tali busur AC. Karena berhadapan, maka besarnya sudut A dan sudut C jumlahnya
sama dengan 180 derajat. Begitu pula dengan sudut B berhadapan dengan sudut D, jumlahnya akan sama dengan 180 derajat. Soal nomor 3. Jika segi empat sembarang di dalam lingkaran, tetapi salah satu titiknya berada di luar lingkaran, bagaimanakah sudut-sudutnya? Ini adalah sebuah lingkaran dengan titik sudut di O. Nah, sekarang mari kita gambar segi empat sembarang yang titik sudutnya berada di luar lingkaran. Dari gambar ini dapatlah kita ketahui bahwa sudut A menghadap tali busur BD. Tetapi sudut B, karena titik sudutnya ada di luar lingkaran, tidak menghadap tali busur manapun. Sudut C, karena berada di luar lingkaran, juga tidak menghadap ke tali busur manapun. Sudut D, karena sudut C berada di luar lingkaran, juga tidak menghadap tali busur manapun. Nah, sekarang kita perhatikan di sini, walaupun sudut A berhadapan dengan sudut C, tapi jumlahnya belum tentu 180 derajat. Begitu juga dengan sudut B, walaupun berhadapan dengan sudut D, tetapi jumlahnya belum tentu 180 derajat. Tetapi sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C ditambah sudut D, jumlahnya akan tetap 360 derajat. Soal nomor 4. Gambarkan titik P pada tali busur BD sehingga sudut DCP dan sudut ACB sama. Nah, sekarang kita gambar suatu lingkaran dengan tali busur di mana titik P berada pada tali busur BD. Nah, di sini terlihat bahwa sudut DCP sama dengan sudut ACB besarnya. Perhatikan di sini untuk sudut P, sudut A, dan sudut B. Sudut P, tali busurnya tali busur CD. Sudut A, tali busurnya juga tali busur CD. Sudut B, tali busurnya juga tali busur CD. Dengan demikian, besar sudut A, B, P, besarnya adalah sama. Nomor 5. Gambarkan segi empat dalam lingkaran, tetapi dua sisinya adalah jari-jari lingkaran. Nah, berikut gambar untuk nomor 5. Ada segi empat di dalam lingkaran, tetapi dua sisinya merupakan jari-jari lingkaran. Jadi, seperti yang digambarkan dalam gambar ini, maka sudut OAB walaupun berhadapan dengan sudut OCB, jumlahnya belum tentu 180 derajat. Begitu pula sudut AOC, walaupun berhadapan dengan sudut ABC, jumlahnya juga belum tentu 180 derajat. Walaupun titik-titik sudutnya berada pada lingkaran. Tetapi karena di sini salah satu titiknya adalah di titik pusat, atau karena dua sisinya bukan merupakan busur lingkaran, dalam hal ini dua sisinya merupakan jari-jari lingkaran, jadi walaupun berhadapan, sudut-sudutnya belum tentu 180 derajat. Namun demikian, jumlah sudut keempat sudut tersebut, sudut OAB, jika ditambahkan dengan sudut
OJB jika ditambahkan dengan sudut AOC dan ditambahkan dengan sudut ABC, jumlahnya akan sama dengan 360 derajat.